Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I know it's been a long time, but in this video, we'll be talking about teeth whitening. Many studies has shown that kalau kita punya gigi yang lebih cerah, lebih putih, it will increase your confidence, your self-esteem. Also, you will tend to smile a lot, and then you will look better and also younger. Aku juga dulunya itu punya gigi yang menurut aku lumayan kuning. This is my picture. So this was my teeth di kelas 3 SMP. Even up to my 17th birthday. Nih, kita lihat ya, kita zoom. Nah, giginya itu masih kuning banget. Ini tuh asli ya, no filter, nggak dikuning-kuningin. But at that time, aku masih belum realize if my teeth was that yellow gitu loh. Jadi, and after I realize, aku cari tahu lah kenapa nih gigi kita itu bisa kuning. Nah, jadi beberapa faktornya itu bisa dari stain, dari makanan atau minuman kita, like coffee, or maybe food yang like kunyit. Itu kan bener-bener nge-stain ya, karena di tangan aja tuh nge-stain, apalagi di gigi yang warnanya itu terang ya. Obat-obatan juga bisa, antibiotics. Also smoking, itu it will make your teeth yellow guys. Poor dental hygiene, jadi kalau misalnya kalian emang nggak terlalu ngebersihin gigi, of course lah ya, banyak yang lengket dan it can make your teeth appear yellow. Another factor can be aging. Jadi semakin berumur, gigi kita juga bisa look more yellow karena dia bagian luarnya semakin terkikis dan jadinya ngeluarin bagian yang di dalam, which is sometimes yellow. Dan satu hal yang menurut aku juga salah satu faktor kenapa aku bisa yellow dulunya itu adalah genetik. Jadi genetics dari your parents, karena both of my parents sebenarnya nggak kuning-kuning banget, but especially my dad, dia lebih kuning gitu. Jadi I think itu ada faktor genetikanya juga selain dari makanan dan minuman. Nah, di tahun 2018 mulailah aku mencoba teeth whitening products, dan the first product after I research yang works for me itu adalah ini, 3D Crest. This one. Aku cuma punya 2 saset lagi. And I've used this 3D Crest whitening strips for 4 years. Jadi udah 4 tahun aku pakai ini berturut-turut. And it does really whiten your teeth. It does the job. And if you guys wanna see the comparison when I use this before and after, sangat-sangat beda. Karena dari kuning emang langsung jadi putih banget. Jadi ini tuh pemakaiannya I forgot antara 7 hari berturut-turut atau 10 hari berturut-turut, and then after that kamu pakainya berkala. Jadi when you need it and then you just touch up with the strip gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi ada pesta or I wanna go for interview, then I use the strip. Nah, kebetulan kemarin aku ketemu sama produk whitening kit juga untuk gigi, namanya Putih by Dentist. This is not sponsored, but kalau misalnya mau di sponsor juga boleh. So this is how it looks inside the box. Tuh. But I personally curious to try other product, karena mungkin udah bosen ya nyobain produk yang sama selama 4 tahun berturut-turut. And I also saw my friends using this and she said it works. So mari kita langsung ke produknya aja. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal cek dulu level keputihan gigi kita sebelum kita start using the whitening kit. Di level 3 or 2, 3.
Jadi goalsnya itu kita kan harus di level 1 or 2. Nah, sebelum kita mulai dianjurkan untuk brush your teeth, kalau bisa pakai mouthwash so it cleans thoroughly. Nah, di sini juga aku udah cuci cetakan giginya. Nah, di sini tuh ada yang easy fit and also this is the custom fit. Jadi dia tuh kasih 2 cetakan gigi. Nah, ini tuh cocok untuk gigi yang emang udah rapi. Nah, untuk yang custom fit kita harus celupin ke air mendidih selama 5 detik. Lalu kita taruh di gigi kita dan dia akan mencetak sesuai dengan bentuk gigi kita. Oke guys, di sini aku udah punya air mendidih dan aku bakal celupin mouth tray-nya selama 5 detik. Taruh di atas. Oke guys, aku udah selesai dengan pencetakan. Ternyata agak gagal sedikit karena mungkin aku taruhnya terlalu lama di air mendidih. Jadi aku udah coba berapa kali celupin tapi kayak belum ngecetak. Akhirnya aku masak lagi, air mendidih banget, baru aku langsung celupin. Ternyata terlalu panas dan terlalu lama kali ya. Jadi dia itu mengecil, cuman dia kecetak perfectly gitu. Sedangkan yang bagian bawah aku nggak ngerti deh apa memang seharusnya bentuknya kayak gini atau enggak, but I think it's failed. So that's okay karena kita punya satu lagi yang bentuknya universal, everyone can wear this. Untuk yang easy fit, I think it's better karena dia itu ada bagian gerigi-geriginya di sini. Tuh. Juga udah ada tempat untuk naruh si UV light-nya nih. Jujur li aku lebih suka sama bahan yang si custom fit karena lebih lembut daripada yang ini. Ini lebih keras ya bahannya. Nah, seperti ini dia looks-nya kalau udah nyantol berdua mereka. Nah, sekarang aku bakal oleskan whitening gel-nya ke si mouth tray. 0,25 ml di atas, 0,25 ml di bawah, juga di gigi kita. 0,25 di atas ini dan juga yang di bawah. Tapi kalau bisa jangan kena gusi. I'm so sorry for the disgusting mess just now. Soalnya waktu pakainya ternyata saliva itu terkumpul banyak banget. Gila. Nah, after selesai jangan lupa untuk kumur-kumur. This is how it looks first time using it. Aku pakai 30 menit tadi. So the minimal time to use the whitening kit is 30 to 60 minutes. Kenapa aku coba waktu yang paling minim? Is because I want my teeth to adjust first. Jadi dia nggak langsung terkejut gitu ya. Soalnya that time waktu aku pakai 3D Crest, makanya sejam terus kan. Jadi kayak giginya the first 3 to 5 days itu ngilu banget. And sebenarnya udah ditulis juga sih. Jadi the first day until the third day itu mungkin bakal ada ngilu and it's okay, it's normal. Oke guys, jadi aku bakal update terus proses aku selama 7 hari. Aku bakal pakai whitening kit ini and we'll see the result. Akankah gigi kita naik level ke level 1 dari level 3? Oke? Hello, this is day 2 of using it and aku bakal bersihin dulu sebelum aku pakai. Oke, now aku ambil cetakannya dari tempat case-nya. Nah. Oke, udah dicuci. Udah lepas juga, udah dimatiin. 3 hari berturut-turut nggak ada rasa ngilu sama sekali. I think karena udah sering juga pakai teeth whitener. But yeah, let's see. I'm gonna keep you updated until day 7 ya.
Oke guys, just quick update. Ini day 4 and aku udah lumayan ngerasa ngilu di bagian gigi bawah. Di sini. Ternyata ngilu banget tadi sampai aku 2 menit terakhir aku udah nggak sanggup lagi, jadi aku copot duluan. Di sini aku juga ada lecet. Sininya tuh, if you guys can see di gusinya tuh ada. Maybe tomorrow waktu lagi terang aku bakal show you guys more. But I'm done for day 4. Good night. Dan with my gigi, mau update aja kalau misalnya gigi bawah aku tuh ngilu banget loh. Aku nggak tahu ya apa ini lebih ke ketekan sama si mouth tray-nya atau dia emang ngilu. Tapi yang bagian bawah benar-benar ngilu sih. Oke guys, nggak kerasa banget. This is our 7th day, which is our last day. So I'm gonna use it and I'm gonna refill it to you guys. Oke guys, it's been 7 days. Kalian ngikutin aku terus setiap hari 1 jam I'm using the whitening kit. Dan sebelum aku measure apakah gigi kita naik ke shade nomor 1, maybe I'm gonna share my experience using this product. Nah, menurut aku yang pasti produk ini memang benar-benar memutihkan, dan yang aku rasain so far itu cons-nya cuman si mouth tray-nya. Menurut aku bahannya nggak terlalu nyaman dan maybe bentuknya karena emang didesain universal. Jadi ada ketidakcocokan sedikit ya. The problem is emang lumayan agak pegel, makanya di day 4 or day 5 aku kan ada bilang ke kalian kalau misalnya gigi aku tuh ngilu banget. And I found out sebenarnya itu bukan ngilu guys, itu sebenarnya gigi aku terlalu ketekan ke dalam gitu gara-gara si mouth tray-nya. Kemungkinan bisa jadi aku gigitnya terlalu kenceng dan kayak dia jadi ketekan ke dalam dan jadinya pegel banget selama 1 jam. Another thing, kita juga nggak bisa ngomong selama 1 jam of course, and saliva kekumpul terus, jadi kayak ludahnya itu aku kumpul, aku nggak telan karena si ingredients dari pemutihnya itu kalau misalnya ketelan ngebuat tenggorokan bener-bener dry banget. Jadi I choose not to swallow the saliva, jadi aku bener-bener kumpul semua. Nah, mungkin other cons adalah cetakan si custom fit. Menurut aku agak PR ngerjainnya karena kayak harus dicelupin di air mendidih, dan it's not that easy to get the perfect sample for you guys. Lumayan banyak juga yang kayaknya failed karena aku juga sebenarnya hadiahin teman aku di whitening kit dan dia juga failed ngebuat si customnya. I don't know what's wrong with us, but maybe emang agak PR. Jadi mungkin kalau misalnya kalian udah punya aligner, jadi kalian nggak harus cetak-cetak lagi, and it's already custom to your teeth, so I think it's gonna reduce the pain that I go through selama 1 jam pakai si Easy Fit. Oke guys, sekarang tanpa basa-basi kita langsung aja measure apakah gigi kita naik ke shade nomor 1. And this is the time. Gila sih, ini putih banget. Let me just zoom it for you guys. It's really white. Bener-bener putih banget ya guys. So I think this Putih by Dentist whitening kit really does the job. Bener-bener bisa putihin karena aku juga kasih ke teman aku. Maybe I'm gonna show you. Nah, ini dia gigi dia. Itu dia dari shade 6 guys. Bayangin dia shade 6. Nah, sekarang dia itu udah di shade 3. Maybe I think he can achieve number 1 sih. Kalau misalnya bener-bener bisa, gokil. Produk ini bener-bener gak ada ngilunya sama sekali. Aku pakai 7 hari bener-bener gak ada ngilu. It's just discomfort because of the mouth tray. But there's no ngilu-ngilu gitu. Gigi aku gak jadi yang sensitif gimana-gimana. Okay, maybe before I close, I'm gonna share to you guys tips dari aku of how I keep my teeth white selama bertahun-tahun. Kalian harus tahu kalau misalnya there's this thing called peroxide. Nah, dia ini adalah active ingredients yang dipakai di odol, di teeth whitener ini, dan juga di 3D Crest yang aku pernah pakai sebelumnya. Nah, tapi mereka itu beda-beda percentage-nya. Semakin tinggi si hydrogen peroxide-nya, percentage-nya di suatu produk, dia bakal ngemutihin gigi lebih cepat. Untuk aku nomor 1, aku tuh selalu pakai odol si Colgate. Nah, ini ada Colgate Advanced White dan juga Optic White. Nah, kedua odol ini contain hydrogen peroxide, tapi cuman sedikit, amount-nya is only 2 to 3%. Nah, untuk si Putih
putih Badantis itu dia punya 22% peroxide. Dan untuk si 3D Crest dia itu contains 14% per strip. Jadi dia itu ada 2 strip kayak gini. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi both of them contain 14% gitu. Sebenarnya sih kalau dari percentage peroxide-nya lebih tinggi yang putih Badantis. So I think it's supposed to make your teeth brighter. Tapi menurut aku kalau kalian mau cobain yang 3D Crest, I think ini boleh banget dicoba karena kalian bisa beli per sasetan aja, dijual sekitar 30 ribuan gitu. And I think it's really worth it to try karena ini benar-benar ngebuat putih juga. Dan dia ini nggak ada discomfort gimana-gimana gitu karena dia itu bentuknya kan kayak stiker doang. So you can use it sambil make upan, sambil ngomong. Also you can drink while using it kayak langsung gitu glug-glug gitu. Jadi ini jauh lebih nyaman pemakaiannya menurut aku. Tapi se-experience aku ini tuh emang ngebuat gigi sensitif banget ya. Minum air biasa aja ngilu, but this one is really comfortable to use. Aku juga udah jarang minum kopi without straw. Jadi every time I drink coffee, I always use straw. And even if I need to drink the coffee langsung gitu ya dari cupnya, setelah itu aku bakal langsung kumur-kumur. So that's the habit that you will need to have gitu if you want to keep your teeth white. So I think that's conclude our whitening teeth journey. Semoga kalian suka dengan videonya. Hopefully bisa berguna untuk kalian yang pengen memutihkan gigi. If you like the video, please do give me a thumbs up. And if you want to see more videos of me, please do subscribe because it will help a lot. Thank you so much guys. Hope you have a nice day. Bye bye.